Teman, Ya teman. bagaimana menurut teman tentang anak muda sekarang yang lagi ngetren hashtag kabur aja dulu? Kabur aja dulu. Kaburnya itu kemana nih? Yang lagi ngetren tuh teman, yang Ya, pergi kabur ke maksudnya Korea, ke kabur Jepang. luar negeri. Ya bagus kalau memang kompetensi dalam diri kita ada. Karena mesti kita pelajari juga sebelum kabur dulu itu banyak hal yang mesti kita bawa sebelum kabur itu. Jangan-jangan nanti kalau asal-asal kabur aja di negeri orang itu kita terombang ambing kan. Pelajari skill. Kalau kita harus ke luar negeri tentu bahasa Inggris tentu kita pelajari. Ada visa yang harus kita bayar. Ada lagi surat izin tinggal di negeri orang itu, bukan hanya melancong. Dan ada skill-skill khusus yang kita bawa. Kalau kita tidak membawa skill khusus yang bisa dipekerjakan di sana, kita juga nggak akan terpakai di negara orang lain. Nah, itu semua harus dikaji dengan matang, dengan siapa kita berangkat. Jangan nanti kita hanya diajak-ajak oleh calo-calo yang ujung-ujungnya sampai di sana nggak tahu mau kerja apa. Malah human traffic yang terjadi kan di eksploitasi oleh orang lain. Nah, ini berangkatnya pun harus dengan hal-hal yang legal, jelas, bukan hanya kabur aja. Dan pikirkan lagi. Kata-kata ini muncul, anak muda itu merasa di Indonesia ini terlalu sulit untuk cari pekerjaan. Itu salah satu murkanya anak muda untuk pindah ke luar negeri. Ya, karena terlalu sulit mencari pekerjaan karena kita tuh banyak di Indonesia ini. Karena rakyat Indonesia itu banyak. Jadi sementara lapangan kerja itu terbatas, tapi tidak bagi orang-orang yang mempunyai skill. Yaitu mungkin kita ya, saya juga salah satunya termasuk anak muda yang tidak mempunyai skill khusus, dan di situ memang kita merasakan terbatasnya lapangan kerja. Tetapi bagi kawan-kawan kita yang mereka mempunyai skill khusus, tak ada yang sulit bagi mereka untuk mencari kerja. Maka kita juga bisa kutip ini, simpulkan skill kita lah yang ditambah. Karena ketika kita mempunyai skill, kita mempunyai value, dimanapun kita bisa diterima di Indonesia sekali. Tidak mesti kabur. Kira-kira ada nggak PR untuk pemerintah? PR untuk pemerintah, kayaknya pemerintah ini udah kebanyakan PR. Ya kerjakan aja PR yang sudah ada. Nanti kita tambah lagi PR. Selain PR yang dari kita ini tidak didengar, dan belum juga solusi bagi anak muda ini, PR yang kita kasih ke pemerintah itu. Jadi PR itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Perlu nggak memperbaiki tata cara prosedur penerimaan karyawan? Karena di Indonesia ini kan penerimaan karyawan ini kan banyak, ada yang harus mempunyai skill skill bisa mengendalikan air lah, mengendalikan api, mengendalikan apa. Enggak terlebih itu, belum ada itu hanya berlebih-lebihan saja. Bukannya perusahaan yang kita minta untuk menurunkan spek karyawannya, tapi kita sebagai masyarakat, sebagai calon pekerja yang menaikkan spek diri kita sehingga kita layak untuk diterima di sebuah perusahaan itu. Sebuah perusahaan tentu dia akan selektif menerima karyawan seperti apa. Itu kebijakan mereka, itu urusan mereka. Mereka mau karyawan seperti apa yang mau mereka terima, itu urusan mereka, ya kan? Kalau mau bekerja di situ penuhi apa yang diminta oleh perusahaan itu, bukan kita yang meminta merubah itu perusahaan itu, peraturan perusahaan itu. Dan kalaupun diubah, belum tentu juga semuanya bisa keterima di situ, karena kan kuota di situ kan terbatas kan. Oh, sekarang seleksi dengan ketat, yang diterima 1.000 orang, besok seleksi dengan mudah, yang diterima kan 1.000 orang juga. Penting orang ini mencari orang-orang yang memang berkualitas, karena memang mereka mencari itu. Mengapa mereka menggaji seseorang dengan gaji yang besar sementara kualitas tidak seperti yang mereka inginkan? Tentulah mereka akan selektif dalam hal itu, dan itu hal-hal wajar-wajar saja.